Dugaan pengamat terkait meluasnya peperangan di Gaza kini menjadi kenyataan. Pasalnya, Israel sekarang berhasil menyasar kendaraan yang membawa 3 orang penting dari kelompok Hizbullah di kota Gandour Iye, selatan Lebanon. Pihak IDF menyebutkan jika mereka melancarkan serangan tersebut menggunakan drone hingga membuat 3 orang penting Hizbullah tewas seketika. Serangan drone yang dilakukan oleh Israel diduga sebagai serangan balasan untuk kelompok Hizbullah. Pasalnya, beberapa hari sebelumnya, kelompok tersebut melancarkan puluhan drone di wilayah Israel, termasuk di markas Komando Utara. Nah, serangan kelompok Hizbullah ini diinisiasi oleh 3 orang yang diserang Israel, bernama Syarif Said Nasser, Isa Ali Nur Adin, dan Hasan Abdel Hussein Ismail. Tentu, kabar kematian 3 orang ini menjadi kabar yang ditunggu-tunggu oleh pihak Israel. Soalnya salah satu dari mereka adalah komandan pasukan udara Hizbullah. Nah, kemungkinan besar 3 orang penting kelompok Hizbullah tersebut menggunakan drone Shahed 136 untuk menyerang wilayah Israel maupun markas Komando Utara Israel Defense Forces. Pasalnya, seperti yang kita ketahui, persenjataan yang digunakan kelompok militan asal Lebanon ini kebanyakan berasal dari Iran. Tapi pertanyaannya, kenapa Shahed 136 menjadi pilihan kelompok Hizbullah untuk menyerang Israel? Tentu opsi tersebut berasal dari kemampuan yang disematkan oleh drone ini. Soalnya, drone ini memang dirancang untuk menyerang sasaran darat dari jarak jauh hingga ditembakkan dalam jumlah banyak dari rak peluncuran. Tujuannya untuk membebani sistem pertahanan udara Iron Dome Israel dengan menghabiskan senjata mereka selama serangan. Tentu, ini menjadi pilihan yang tepat untuk membobol sistem pertahanan udara Israel yang sudah diuji. Apalagi dengan panjang drone 3,5 meter dan lebar mencapai 2,5 meter, tentu memberikan Shahed 136 untuk membawa hulu ledak seberat 50 kg. Nah, dengan hulu ledak sebanyak ini, udah jelas akan memberikan daya ledak bagi sasaran yang ditarget. Hebatnya lagi, meskipun bobot keseluruhan dari drone ini bisa mencapai 200 kg, tapi Shahed 136 masih mampu melaju di kecepatan maksimum 185 km per jam. Bobot yang cukup berat ini juga berasal dari baterai yang dibawa oleh drone buatan Iran. Makanya dengan baterai yang cukup besar membuat Shahed 136 memiliki jangkauan operasional sejauh 2.500 km. Tapi yang membuat drone ini cukup sering dipakai oleh beberapa kelompok militan sekelas Hizbullah karena biaya operasionalnya lebih murah. Bayangin, drone ini hanya seharga $50.000 per unitnya. Tentu penggunaan drone-nya lebih murah dibandingkan menggunakan rudal udara ke permukaan. Tapi yang jadi pertanyaan juga, apakah kelompok Hizbullah hanya menggunakan drone itu saja? Bisa jadi mereka juga menggunakan drone Iran lainnya. Kemungkinan besar kelompok militan yang bermarkas di Lebanon ini juga menggunakan drone Shahed 149 Gaza. Drone ini dibuat dan dikembangkan oleh Shahed Aviation Industries dan diresmikan pada tahun 2021. Tentu penggunaan drone ini cukup cocok digunakan oleh kelompok tersebut karena namanya menyesuaikan dengan jalur Gaza untuk menghormati pejuang rakyat Palestina melawan Israel di Timur Tengah. Terciptanya drone Shahed 149 Gaza ini sebenarnya bermula pada saat Iran berhasil menjatuhkan drone Amerika Serikat bernama MQ-9 Reaper. Nah, setelah Iran mempelajari teknologi yang digunakan drone buatan Amerika tersebut, mereka akhirnya meniru MQ-9 Reaper untuk menjadi drone Shahed 149. Makanya nggak heran jika drone Shahed 149 memiliki bentuk, kemampuan, hingga peran yang sama seperti MQ-9 Reaper.
Nah, karena drone ini menyerupai drone milik Amerika, maka Shahed 149 pun juga mampu membawa 3 bom dengan berat total sebanyak 500 kg. Itu karena drone ini memiliki panjang 10 meter dan lebar mencapai 21 meter. Dengan ukuran sebesar itu sudah jelas akan membuat Shahed 149 bisa membawa berbagai jenis amunisi. Bahkan dengan amunisi sebanyak itu akan memberikan kemampuan menyerang yang cukup handal bagi pengguna. Selain urusan menyerang, drone buatan Iran ini juga cukup handal di sektor performanya. Buktinya drone ini bisa melaju di kecepatan maksimum 350 km per jam. Kemampuannya itu didapatkan dari motor listrik yang memiliki tenaga sebesar 550 kW untuk memutar baling-baling. Selain itu, drone ini juga diklaim mampu terbang hingga di jarak 7.000 km. Terus bagaimana dengan Israel? Drone apa sih yang mereka pakai untuk menyerang kelompok Hizbullah di Lebanon? Sejatinya tentara Israel Defense Forces belum menyebutkan drone yang mereka gunakan ketika menyerang 3 orang penting dari kelompok Hizbullah. Tapi dengan keberhasilan penyerangan tersebut, sepertinya Hermes 900 lah yang digunakan tentara IDF dalam penyerangan kelompok Hizbullah. Soalnya drone ini diklaim menjadi drone terhebat yang dimiliki oleh Israel. Tidak hanya dimiliki, drone ini juga dibuat langsung oleh perusahaan asal Israel bernama Elbit Systems. Perusahaan ini mengembangkan Hermes 900 dari drone buatan sebelumnya Hermes 450. Dan pada akhirnya drone ini memulai uji cobanya di tahun 2009 dan mulai diperkenalkan di tahun 2012. Tapi untuk aksinya, drone ini baru memulai tugasnya di tentara IDF pada saat operasi Protective Edge di Gaza di tahun 2014 silam. Hermes 900 sebenarnya cukup besar untuk sekelas drone. Bayangin, drone ini punya panjang 8,3 meter dan lebar mencapai 15 meter. Dengan ukuran sebesar itu, drone ini memiliki bobot kotor seberat 1.100 kg. Tapi berkat ukuran sebesar ini membuat Hermes 900 bisa membawa beban seberat 450 kg. Nah, biasanya untuk memaksimalkan kemampuannya, drone buatan Israel tersebut disisipkan berupa sensor elektrooptik atau inframerah, sistem radar, komunikasi intelijen elektronik, sistem peperangan elektronik, hingga sensor hiperspektral. Dengan perlengkapan ini, tentu para tentara IDF bisa melakukan misi intelijen tanpa harus menggadaikan nyawa mereka ke markas musuh. Hebatnya lagi, perusahaan Elbit gak hanya merancang Hermes 900 untuk melakukan misi pengintaian. Soalnya jika diperlukan, drone ini juga mampu melakukan penyerangan. Nah, metode menyerangnya pun berbeda dengan drone-drone pada umumnya. Itu karena drone ini tercatat membawa amunisi berupa rudal spike yang cocok untuk menghancurkan tank tempur lawan. Dengan panjang 1,6 meter dan diameter mencapai 170 mm, membuatnya mampu membawa hulu ledak yang bisa dengan mudah menghancurkan lapisan baja reaktif. Nggak hanya itu, rudal ini diklaim bisa menjangkau target meskipun berada di jarak 1,5 km hingga 25 km. Sedangkan untuk durabilitasnya mengudara, Hermes 900 ini diklaim bisa beroperasi selama 36 jam tanpa henti. Dengan kata lain, drone ini bisa beroperasi selama 1,5 hari tanpa kembali ke pangkalan udara. Tentu ini akan cukup berguna pada saat Hermes menjalankan misi intelijen maupun misi penyerangan. Makanya nggak heran jika beberapa negara seperti Brazil, Kanada, Uni Eropa hingga Swiss memiliki drone ini untuk pasukannya. Tapi makin tingginya intensitas saling serang antara Israel dan kelompok Hizbullah akan membuat kelompok militan tersebut berani untuk secara langsung terlibat dalam peperangan di Gaza.
Tentu ini menjadi ancaman besar bagi Israel karena pastinya membuat kelompok Hamas akan lebih kuat lagi. Apalagi kedua kelompok ini memiliki hubungan erat dengan Iran. Bahkan keduanya sama-sama menggunakan persenjataan dari Iran.